Pihak kerajaan Malaysia juga sudah menyediakan, sudah lama ya pemirsa, menyediakan Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan membahas soal kenapa di Malaysia tidak ada Gojek layaknya seperti di Indonesia yang ramai ya, yang banyak sekali kita temui, terutamanya di daerah Jakarta. Jadi ini adalah pendapat saya, penilaian saya ya kan, bisa jadi fakta dan juga bisa jadi hanya pendapat. Jadi apa alasan di Malaysia ini tidak ada Gojek? Faktor utama kenapa di Malaysia ini tidak ada Gojek yaitu karena negara Malaysia, terutamanya kerajaan Malaysia ya, di negara Malaysia ini lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya dan juga ingin mencegah kesesakan jalan raya pemirsa, terutamanya di area Kuala Lumpur itu pemirsa, seperti daerah Jakarta pemirsa, macet ya, jamnya itu tidak mengira waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, macet semacet-macetnya, apalagi kalau hujan pemirsa, sama ya kan. Nah itu adalah mungkin alasan yang pertama. Nah yang kedua, ramai orang Malaysia ya, rakyat Malaysia yang tidak setuju karena dari segi budaya itu dinilai ya banyak sisi negatifnya ketimbang ya daripada positifnya ya, karena kan kalau Gojek ini ya kan, orang Gojeknya, tukang Gojeknya ini pasti laki-laki ya kan. Saya nggak tahu ya di Indonesia ada tidak itu Gojek wanita. Nah setahu saya kalau tukang Gojek itu kebanyakannya laki-laki. Nah kalau laki-laki ya, tukang Gojeknya laki-laki, dapat penumpangnya itu seorang wanita, ya mungkin kelihatannya tidak manis karena kan otomatis tidak saling mengenali ya kan pemirsa. Nah itu bisa jadi ya alasan kenapa di Malaysia ini tidak dibenarkan adanya Gojek, karena kita tahu ya di Malaysia ini soal agama itu sangat dinilai tinggi, dijunjung tinggi pemirsa. Nah lalu rakyat di Malaysia ini kan rata-rata mempunyai kendaraan sendiri ya kan, mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil ya kan, motorsikal. Jadi orang Malaysia itu lebih nyaman, lebih selesa itu menaiki ya, menggunakan kendaraan pribadi mereka. Ya pemirsa lihat aja ya kan, kalau satu rumah itu bisa ada 1, 2, 3 bahkan sampai 4 mobil pemirsa dalam satu rumah ya kan. Apalagi kalau anaknya ramai pemirsa, pastilah kendaraannya lebih ramai pemirsa. Dan kalau suami istri itu bekerja, karena kebanyakan ya di Malaysia ini orang-orang Malaysia memilih memakai untuk pergi kerja itu naik mobil pemirsa, naik kereta, karena untuk menghindari hujan. Tapi kalau biasanya mempunyai satu mobil aja dan istrinya itu suri rumah, apalagi anaknya udah sekolah, itu biasanya si suami lebih memilih menggunakan naik motor pergi kerja dan mobilnya itu ditinggal untuk si istri bisa ngantar atau jemput anak dari sekolah pemirsa. Jadi nggak usah heran ya pemirsa kalau di Malaysia ini pemirsa lihat rumahnya kayak biasa-biasa aja,
tapi bisa di situ ya, di rumah itu ada lebih dari satu mobil pemirsa, karena memang kendaraan pribadi itu sangat diutamakan di sini pemirsa, biar nyaman ya kan. Nah, kemudian walaupun ada sebagian rakyat Malaysia yang tidak memiliki kendaraan pribadi, contohnya aja ya seperti anak-anak kuliahan ya kan, anak-anak college itu kan, apalagi yang baru bekerja gitu kan, tidak punya alat transportasi sendiri ya kan, kendaraan pribadi. Nah, ini sebagian ya, saya bukan bilang semua, sebagian. Nah, mereka ya, orang Malaysia ini lebih memilih menggunakan alat transportasi ya, alat pengangkutan umum. Seperti kalau pemirsa tahu kan, di Malaysia ini sudah disediakan seperti LRT ya kan, monorail ya kan, terus ada lagi MRT, komuter ya kan, apalagi banyak lah, terus ada BRT. Banyak pengangkutan umum yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Nah, untuk pengetahuan pemirsa juga, pihak kerajaan Malaysia juga sudah menyediakan, sudah lama ya pemirsa, menyediakan bus ya, bus free, bus gratis yang bisa dinaiki oleh siapa saja, yaitu kalau di Selangor tuh bus Smart Selangor namanya. Nah, itu bisa digunakan, bisa dinaiki oleh orang Malaysia sendiri ataupun orang bukan orang Malaysia, pendatang gitu, foreigner tuh bisa naik pemirsa, gratis, tidak dipungut biaya pemirsa. Kalaupun ada bus-bus yang umum, pengangkutan umum yang bayar gitu, itu tidak mahal pemirsa ya kan. Nah, jadi sangat berbeda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa lihat ya, penduduknya aja udah ramai banget pemirsa, berjuta ya kan. Kalau dibandingkan dengan Malaysia ya kan, negara di Malaysia ini kan penduduknya tidak seramai di Indonesia. Jadi di Indonesia sana juga lapangan pekerjaan itu sangat mini, kan tidak terlalu banyak seperti di Malaysia ini. Kalau di Malaysia ini pemirsa, asalkan kita mau bekerja saja, ada kerjaan pemirsa, beneran. Mau kerja yang panas-panas, mau kerja yang dingin-dingin, mau kerja yang berat-berat, itu ada di Malaysia. Nah, berbeda dengan di Indonesia, masih sangat sedikit ya disediakan lapangan pekerjaan. Dan juga di Indonesia sekarang ini kan sedang membangun ya, seperti sudah ada tersedianya kereta api ya kan, MRT, LRT, itu kan sudah menuju era kemajuan ya kan. Ya, semoga saja dengan ada pembangunan-pembangunan yang baru seperti itu akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk orang Indonesia di sana ya kan. Ya, kita tahulah siapa yang mau bekerja seperti itu ya kan. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya, jadi orang-orang pasti memilih pekerjaan tersebut lah, di samping bisa mencari nafkah untuk keluarga, tapi bisa juga motorsikal itu dijadikan untuk alat transportasi pribadi begitu kan. Bagi saya tidak masalah sih ya kan, asalkan tidak mengganggu hak orang lain, maksudnya bekerja sebagai pencuri ya kan, perampok atau yang lain-lain yang tidak baik, itu kan lebih bagus bekerja sebagai Gojek ya kan, daripada tidak bekerja sama sekali menjadi pengangguran, akhirnya membuat pekerjaan yang tidak baik ya kan pemirsa. Nah, jadi itulah mungkin kemungkinan alasan kenapa di Malaysia ini tidak dibenarkan adanya Gojek. Sepertinya beberapa tahun yang lalu hampir ya ada Gojek, tapi tidak tahu kenapa tidak jadi. Mungkin alasannya ya karena keselamatan lah terutamanya ya kan. Nah,
Jadi apa pendapat pemirsa, apalagi yang khususnya orang Malaysia, apakah pendapat saya ini benar? Saya tidak tahu ya ini fakta atau tidak, ini menurut pandangan saya ya kan pemirsa. Kalau soal pengangkutan umum itu saya rasa itu adalah fakta pemirsa. Nah untuk yang lain-lain itu pemirsa tolong nilai sendirilah ya kan. Oke, jadi begitu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga bunyikan notification agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa berikan like agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi untuk pemirsa semua. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye.